dan akses lainnya, baik itu informasi, transportasi, dan lain sebagainya. Tantangan selanjutnya untuk menjadi relawan, tentunya kita harus meluangkan waktu dan memisahkan waktu kita sejenak dengan keluarga. Dalam konteks penyebaran COVID-19, ketika kita menjadi relawan, berarti kita harus meninggalkan keluarga kita untuk durasi waktu tertentu demi keamanan kita dan keamanan keluarga kita, baik itu dengan cara isolasi mandiri atau bersedia diisolasi di dalam kamp relawan. Tantangan selanjutnya yang dialami oleh relawan tentunya meninggalkan zona nyaman rutinitas dia sehari-harinya. Kalau biasanya khususnya di masa PSBB ini kita biasanya diam di rumah, nonton di rumah, beraktivitas di rumah. Kita harus rela meninggalkan itu demi untuk membantu sesama kita yang membutuhkan. Tantangan selanjutnya bagi seorang relawan, dia harus menemukan cara-cara terbaik untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat yang dilayani. Dan tentunya masih banyak tantangan-tantangan lain yang telah didapatkan ketika kita sedang melakukan respon kemanusiaan dalam melaksanakan tugas karya pelayanan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Selain menaati SOP atau aturan-aturan yang telah digariskan oleh lembaga, seorang relawan atau sekelompok relawan juga harus mematuhi, mengikuti kode etik pekerja kemanusiaan. Kode etik ini mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh relawan tersebut. Kita mulai dari kode etik pertama mengenai motivasi pekerja kemanusiaan. Panggilan kemanusiaan selalu diutamakan terlebih dahulu. Panggilan kemanusiaan sebagai seorang relawan harus betul-betul bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kode etik kedua berbicara mengenai independen dan tidak memihak. Bantuan diberikan tanpa memandang ras, kepercayaan atau kebangsaan dari penerima manfaat, dan tanpa membeda-bedakan atas dasar apapun yang dapat merugikan penerima manfaat. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata karena kebutuhan. Kode etik yang ketiga, bantuan tidak digunakan untuk mewakili kepentingan politik atau kepentingan agama maupun golongan tertentu. Kode etik yang keempat, menghargai budaya dan adat istiadat setempat. Kode etik yang kelima, membangun respon kemanusiaan berdasarkan kapasitas lokal. Sedapat mungkin sebagai relawan harus bisa melihat potensi-potensi masyarakat lokal yang kita layani. Kita tempatkan mereka bukan sebagai objek penerima manfaat atau penerima bantuan, tetapi mari kita tempatkan mereka sebagai manusia bermartabat yang mempunyai sumber daya. Kita harus bisa memberdayakan mereka dalam program bantuan kemanusiaan. Kode etik selanjutnya, bantuan darurat harus berusaha keras untuk mengurangi kerentanan di masa mendatang sambil memenuhi kebutuhan dasar. Jangan dalam pelayanan atau karya kita dalam melayani masyarakat malah membuat bencana baru bagi mereka. Kode etik selanjutnya berbicara mengenai akuntabilitas. Relawan menganggap diri mereka akuntabel baik kepada mereka yang dilayani
sumber daya dalam respon kemanusiaan atau pemberian bantuan. Kode etik selanjutnya yang terakhir adalah dalam kegiatan informasi dan publikasi beserta kampanye bantuan kemanusiaan harus memperlakukan korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek yang tidak berdaya. Dalam hal ini ketika kita mengambil data, foto, gambar ataupun video, tentunya kita harus memperhatikan kode etik ini sehingga kesannya tidak mengeksploitasi masyarakat yang kita layani. Itu tadi adalah kode-kode etik yang perlu diperhatikan oleh para pekerja kemanusiaan atau relawan. Saudara-saudara yang saya banggakan, yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan. Kita adalah orang-orang yang mempunyai peran di dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini. Jaga kesehatan agar bisa melayani orang lain tetap sehat. Yang paling utama, kita harus tetap sehat. Akhirnya saya menyampaikan selamat berbela rasa, selamat memberikan layanan yang terbaik kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari penularan atau penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salam tangguh. Terima kasih kepada para sahabat relawan yang sudah serius mendengarkan materi ketiga ini. Kita lanjut ke materi yang keempat, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Prasetyo. Bapak Prasetyo akan memaparkan terkait dengan tugas apa saja yang akan dilakukan oleh para sahabat relawan ketika terjun di lapangan nanti. Kami sarankan kepada para sahabat relawan yang mungkin masih bingung terkait dengan tugas para sahabat relawan nanti di lapangan, mungkin bisa menuliskan beberapa poin-poin penting sehingga pada saat nanti ketika dihubungi oleh tim dari gugus tugas tidak menimbulkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Selamat menyimak.
Patriot Bangsa, pejuang COVID-19. Para sahabat, keputusan menjadi seorang relawan, apalagi di tengah bencana kesehatan seperti pandemi COVID-19, adalah keputusan seorang pemberani. Keputusan yang tidak mudah diambil semua orang, berani melibatkan diri pada suatu kondisi di mana bangsa sedang memanggil. Saya ingin memberikan satu pengantar bagaimana menjadi relawan di tengah wabah COVID-19. Dan materi saya hari ini akan saya beri judul Relawan Menjadi Inspirasi dan Harapan. Rekan-rekan Budiman, saya yakin tidak jarang di antara rekan-rekan yang baru pertama kali menjadi relawan terpanggil untuk terlibat dalam percepatan penanganan COVID-19. Apa sih sebenarnya relawan itu dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Indonesia? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa relawan penanggulangan bencana adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam penanggulangan bencana dan bekerja sama secara ikhlas dalam penanggulangan bencana tersebut, termasuk tentunya bencana kesehatan sebagaimana pandemi COVID-19. Jadi, ada 3 syarat yang harus dipenuhi para relawan. Pertama, mereka memiliki kemampuan, memiliki kepedulian, dan memiliki keikhlasan dalam bekerja. Itulah undang-undang yang melindungi kedudukan seorang relawan di Indonesia. Menjadi relawan percepatan penanganan COVID-19 dapat dibilang bukan hal yang mudah, karena ia menuntut satu kedisiplinan dari diri sendiri. Salah satu syarat untuk kita menjadi relawan dalam percepatan penanganan COVID adalah bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Saya membaginya dalam 2 hal. Pertama, dari diri kita sendiri. Bangunlah satu kebiasaan yang mungkin dulu jarang kita lakukan. Mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer, tidak menyentuh wajah, mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, dan jika harus makan di luar, membawa alat makan sendiri. Banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang dulu tidak pernah kita lakukan dan harus kita lakukan. Apalagi ketika kita sudah komit untuk menjadi seorang relawan. Kita harus bisa memberikan contoh yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Itu dari diri sendiri. Lalu bagaimana ketika kita harus berada di tempat umum? Kita pun memiliki kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin tidak pernah kita lakukan pada masa yang lampau. Pertama, hindari untuk melakukan kontak fisik. Selalu jaga jarak. Social distancing, physical distancing adalah satu praktek-praktek yang mulai harus kita terapkan saat ini. Gunakan masker, karena masker adalah salah satu cara untuk kita agar tidak tertular dan juga tidak menulari virus COVID-19. Usahakan tidak bepergian. Ini adalah sebuah anjuran supaya kita tetap di rumah saja, menghindari penyebaran COVID-19. Dan biasakan juga untuk tidak pernah meludah sembarangan, karena ini adalah salah satu cara yang paling efektif penyebaran COVID-19. Rekan-rekan Budiman, menjaga kesehatan tubuh memang menjadi tanggung jawab kita. Dan ketika komitmen kalian menjadi seorang relawan, tugas itu harus dilakukan dari diri sendiri. Jadilah teladan dan sumber inspirasi bagi masyarakat. Bagaimana caranya? Pertama, sebagai seorang relawan, kita harus menjadi teladan dalam hal mendukung program-program pemerintah. Banyak protokol-protokol yang dikeluarkan pemerintah, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, oleh pemerintah daerah, dan seterusnya. Taati itu, patuhi itu, karena kita harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua, dukung juga para tenaga medis yang sudah berjuang di garda terdepan bangsa ini dalam memerangi COVID-19. Jangan pernah mengucilkan mereka. Jangan pernah membuat diskriminasi terhadap tenaga medis. Mereka adalah para pahlawan yang akan bersama-sama kita mempercepat penanganan COVID-19 ini dapat hilang dari Indonesia. Dukung juga keluarga-keluarga yang terdampak. Jika di sekitar rumah kita ada keluarga yang terkena positif COVID-19, berikan dukungan kepada mereka dengan tetap memperhatikan
protokol COVID-19. Perhatikan juga kelompok-kelompok yang rentan terhadap dampak pandemi ini. Banyak sekali di sekitar kita orang-orang yang harus kita bantu, harus kita perhatikan, harus kita tolong, harus kita salurkan seluruh aspirasi-aspirasi mereka, seluruh keluhan-keluhan mereka kepada badan-badan yang bertanggung jawab. Bantu mereka. Lalu bangun juga kebiasaan-kebiasaan untuk berdiskusi hal-hal yang positif tentang pandemi COVID-19 ini, tentang dampak-dampak sosial, tentang apa-apa saja yang bisa kita lakukan, inisiatif-inisiatif, ide, gagasan, dan sebagainya. Jadilah teladan, menjadi pemberi gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Saatnya kita bersatu untuk melawan COVID-19 dengan kondisi, dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Selain melawan wabah COVID-19, bangsa kita juga sedang melawan apa yang disebut dengan hoax atau berita bohong. Media sosial kita setiap hari banyak sekali mengabarkan berita-berita yang simpang siur tanpa informasi yang jelas dari mana sumbernya. Pada awal April 2020, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melaporkan setidaknya ada 474 berita hoax yang berada atau tersebar di media sosial kita. Jumlah yang tidak sedikit. Lalu, apa peran kita sebagai relawan dalam melawan hoax tersebut? Rekan-rekan semua, saya memiliki beberapa informasi tentang bagaimana memantau sebuah berita ini hoax atau asli. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, berita hoax biasanya menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Ketika ada teks yang mengatakan informasi yang menimbulkan kita cemas, menimbulkan kita benci, menimbulkan kita bermusuhan, hampir dipastikan itu adalah hoax. Sumbernya biasanya juga tidak jelas, tidak pernah dapat diklarifikasi, tidak pernah dicari sumber informasinya, dan sebagainya. Judulnya biasanya juga provokatif dan tidak cocok dengan isinya. Seringkali menampilkan judul-judul yang bombastis, tetapi ketika dibuka isinya tidak sama dengan judul tersebut. Isi dari berita hoax biasanya juga minta untuk di-sharekan atau viralkan. Ketika suatu berita atau suatu teks yang rekan-rekan baca, lalu di bagian akhir dikatakan viralkan, sharekan, hampir dipastikan itu ciri-ciri sebuah berita hoax. Argumennya juga dibuat statistik yang menarik, seolah-olah memiliki data akademis sehingga orang akan mudah percaya. Tidak jarang mereka juga memanipulasi foto dan video yang sudah lama. Berhati-hatilah dengan hoax, karena hoax akan menimbulkan masalah baru. Dan kita menjadi relawan seharusnya juga menjadi garda terdepan untuk meluruskan seluruh berita-berita bohong yang beredar di masyarakat. Lebih dari 80% dari 30.000 relawan yang sudah mendaftarkan di Des Relawan adalah mereka-mereka yang berasal dari kalangan non-medis. Artinya, sebagian besar para relawan adalah orang-orang yang akan menjadi tim supporting bagi tenaga-tenaga medis, baik itu di sekitar rumah sakit maupun di tengah masyarakat. Apa-apa saja sebetulnya peran dari relawan non-medis dalam melawan COVID-19 ini? Saya memberikan gambaran apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh para relawan non-medis. Rekan-rekan bisa melakukan distribusi logistik, dapat juga menjadi tim administrasi di pos-pos relawan, kemudian membantu perlindungan kelompok-kelompok rentan ataupun kelompok-kelompok yang terdampak atas wabah ini, menjadi pendamping anak-anak yang orang tuanya menjadi pasien positif COVID-19, ataupun juga yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus seperti mengemudi, bisa menjadi pengemudi ambulan, yang memiliki kemampuan memasak, bisa membantu dapur umum, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh para relawan non-medis karena lingkupnya memang sangat luas. Dan yang terutama dipastikan bahwa
rekan-rekan yang bekerja dalam lingkup non-medis adalah betul-betul menjadi pendukung dan penopang dari seluruh upaya dokter dan perawat yang sedang berada di rumah sakit. Apa yang disebut relawan lingkungan mandiri? Mereka memiliki fungsi untuk menjadi sumber informasi yang resmi dari lingkungan yang paling kecil di sekitar kita. Lingkungan RT, lingkungan RW, sampai kelurahan. Fungsi mereka juga bisa menjadi fasilitator sekaligus dinamisator di lingkungan mandiri yang sama-sama kita bangun. Intinya adalah bagaimana menciptakan para relawan tersebut bisa berperan di tempat masing-masing. Saya berikan contoh bagaimana penugasan yang bisa kami berikan kepada rekan-rekan di lingkungan RT. Bisa memastikan bahwa protokol COVID-19 sudah diterapkan di RT tersebut. Atau kemudian juga menanyakan kepada ketua RT, ketua RW setempat, apakah ada warga yang rentan dan terdampak akibat wabah COVID-19 ini. Pastikan bahwa kehadiran kita benar-benar bisa menjadikan harapan-harapan baru dari lingkungan. Walaupun di lingkungan terkecil, setiap hari kita ketemu, tetapi dengan mengatasnamakan kita sebagai relawan gugus tugas percepatan penanganan COVID, insya Allah para RT, para RW akan mendukung kita, akan mensupport kita, memberikan data sehingga kita bisa memberikan informasi yang sejak awal sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi di sekitar RT dan RW kita. Selain itu, rekan-rekan sekalian, banyak hal yang juga bisa dilakukan sebagai seorang relawan mandiri. Misalnya saja mengawal dan memonitor bantuan sembako. Kita tahu sudah banyak bantuan yang hadir atau datang dari pemerintah, dari kementerian, dari Pemda dan sebagainya. Berperanlah itu untuk menjadi monitoring dan mengawal memastikan bahwa sembako tersebut sudah tiba sesuai dengan sasaran. Lalu kita juga bisa mengambil peran mengakomodir isu-isu yang muncul di masyarakat dan melaporkannya ke gugus tugas. Mungkin saja banyak kejadian-kejadian yang belum terekspos oleh media. Rekan-rekan hadir bisa memberikan informasi itu ke gugus tugas melalui jalur yang nanti akan kami sampaikan. Memberikan sumber informasi yang valid juga terkait dengan COVID-19 di daerah tersebut. Pastikan bahwa seluruh data yang kita peroleh adalah data yang valid, karena itu benar-benar akan sangat membantu, akan sangat berguna untuk memperlambat COVID-19 menyebar ke level yang lebih tinggi lagi. Pelatihan pada hari ini merupakan awal sebelum rekan-rekan nanti akan dimobilisasi di daerah bencana. Prosesnya masih ada beberapa tahap. Setelah ini rekan-rekan akan dihubungi oleh tim dari gugus tugas, di mana kami ingin memverifikasi sekali lagi tentang domisili yang tempat tinggal yang saat ini Bapak Ibu tinggal. Artinya kami ingin memastikan bahwa domisili yang dituliskan di saat pendaftaran merupakan betul-betul domisili dan bukan alamat KTP. Hal ini penting supaya kami bisa menyesuaikan di kota mana rekan-rekan nanti akan ditempatkan. Selain itu kami juga akan memverifikasi beberapa hal seperti kesediaan untuk bertugas di mana dan sebagainya, berapa lama dan seterusnya. Kami ingin memastikan itu semua karena ini adalah pekerjaan yang betul-betul sukarela. Harus ada kesepakatan antara kami dari gugus tugas dan juga rekan-rekan sebagai seorang relawan. Setelah itu kami akan menyiapkan satu proses surat tugas untuk bisa jadikan pegangan rekan-rekan dalam bertugas nantinya. Sebelumnya kami juga akan mendaftarkan
rekan-rekan semua di asuransi yang mengcover untuk kecelakaan kerja dan juga untuk asuransi jiwa. Sekali lagi, covering untuk asuransi yang kami daftarkan adalah kecelakaan dan meninggal dunia atau asuransi jiwa. Setelah itu, rekan-rekan akan kami bekali surat tugas dengan penjadwalan yang akan kami terus monitoring program-program yang dilakukan, dampak-dampak yang terjadi atas kehadiran kita di tengah masyarakat. Indonesia memanggil. Inilah saatnya kita semua, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, para relawan menunjukkan sikap patriotisme bangsa ini. Saatnya sekarang, di sini dan hari ini, rekan-rekan akan dipanggil untuk menjadi seorang patriot bangsa yang benar-benar akan menunjukkan perannya pada saat bangsa ini membutuhkan. Inilah saat yang paling tepat menunjukkan bahwa kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Patriotisme kita diuji. Sekaligus ini laboratorium atas persaudaraan kita, laboratorium atas welas asih kita kepada bangsa ini, kepada sesama, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau rekan-rekan sudah memantapkan panggilan menjadi relawan, sekali lagi, inilah saatnya kita menunjukkan patriotisme kita sebagai seorang anak bangsa. Rekan-rekan relawan, saya memiliki 3 kunci bagaimana kehadiran kita sebagai seorang relawan benar-benar menjadi inspirasi sekaligus harapan di tengah masyarakat. Yang pertama adalah gembira. Wujudkan dan ekspresikan seluruh kegembiraan kita dalam pelayanan-pelayanan kita di tengah masyarakat. Mari satukan seluruh misi kita, seluruh niat baik kita dalam kegembiraan, dalam keikhlasan, dalam sukacita. Karena dalam setiap kegembiraan, sebenarnya kita sudah menyelesaikan 50% dari misi kita tersebut. Yang kedua, bersyukur. Kita semua memiliki agama, kita memiliki iman, kita memiliki keyakinan. Dan bersyukur adalah salah satu ekspresi kita mengungkapkan itu semua. Syukurilah seluruh hal yang masih kita bisa rasakan hari ini. Kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita yang sehat. Masih kita diberi kesempatan untuk berniat menjadi relawan. Itu adalah hal-hal yang mungkin tidak dialami oleh orang lain. Karena itu, syukurilah. Rasa syukur akan menambah berkah yang berlimpah. Semakin kita bersyukur, semakin berlimpahlah berkah yang kita terima. Dan yang terakhir adalah terlibat. Keterlibatan kita menjadi bukti nyata bahwa kehadiran kita sebagai relawan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Kita tidak perlu memilih-milih pekerjaan. Kita tidak perlu hanya mau mengerjakan sesuatu yang heroik, membawa pasien, menguburkan mayat. Bukan di situ esensinya. Keterlibatan adalah kesediaan kita menyediakan diri kita melakukan hal-hal sesederhana mungkin. Ingatlah bahwa ketika kita mau melakukan yang sederhana, mau melakukan yang kecil, suatu saat Tuhan akan memberikan juga hal yang besar. Bersedialah untuk selalu terlibat, bersedialah untuk selalu mengambil bagian dari setiap peran yang dituntut dalam kerelawanan ini. Karena sekali lagi, ini adalah laboratorium kita untuk membuktikan nilai-nilai kerelawanan itu bagi orang lain. Rekan-rekan, sudah banyak sekali materi yang diberikan oleh para narasumber. Pengenalan COVID-19, update dari BNPB, apa itu kerelawanan, bagaimana membangun motivasi menjadi seorang relawan medis. Ini adalah hal-hal yang dasar yang saya yakin sudah cukup untuk menjadi bekal kita turun di tengah masyarakat. Mantapkan hati, jaga kesehatan, agar kiranya kita bisa siap untuk dimobilisasi kapanpun. Terima kasih banyak untuk segala perhatian. Selamat untuk menjalankan tugas-tugas dari negara, dan jadilah patriot Indonesia. Salam Tangguh.
sahabat relawan, demikian materi dari Pak Pras, dan kemudian menjadi materi terakhir dari seluruh rangkaian pembekalan kita pada hari ini. Sebelum saya menutup proses pembekalan pada siang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa proses pembekalan melalui media online seperti yang kita lakukan saat ini tentunya banyak memiliki kendala yang kemudian mengganggu proses keseriusan para sahabat relawan semua ketika mendengarkan materi. Dan kita sama-sama berharap bahwa proses menangani COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa sebagaimana sebelum wabah COVID-19. Teman-teman semua, tim sekretariat akan mengirimkan bahan presentasi yang sudah kita dengarkan selama materi ini melalui link Google Drive dan akan di email, di SMS, atau di WhatsApp ke teman-teman semua. Teman-teman akan ditugaskan di daerah wilayah domisili kota kabupaten masing-masing, sehingga teman-teman kemudian menunggu proses panggilan dari para sahabat di teman-teman di kesekretariatan. Kita berharap bahwa otoritas medis bisa menangani wabah COVID-19 ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Lalu yang berikut, kami juga menginisiasi kegiatan pembekalan virtual atas kerjasama dengan Red Heart Indonesia, salah satu NGO di bidang penanggulangan bencana. Workshop ini dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan Bapak Ibu para sahabat relawan semua. Jikalau ketika teman-teman sudah bertugas atau sedang menunggu atau sedang di rumah, akan ada email dari Red Heart Indonesia. Saya harap akan semua teman-teman bisa terlibat mengikuti workshop ini. Dan terakhir, teman-teman tetap di rumah, jaga kesehatan, jadi contoh kepada para sanak saudara kita di lingkungan kita masing-masing. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa di setiap kesempatan berikutnya. Salam tangguh.